Maksudnya biar bisa cek, bisa tengok ini orang masih utuh apa enggak, busuk apa enggak di dalam, kasihan loh ini. Maksudnya terus ditanya mau gimana, ya kan? Saya khawatirnya Pak Saifuddin dikadalin nih sama lawyernya nih. Saya cuma khawatir begitu doang nih. Iya aja Pak Saifuddinnya, dia nggak ngerti, cuma karena udah sungkan, udah janji mulutnya. Pak Saifuddin kalau udah janji soalnya dijalanin ya. Kalau dia udah ngomong iya, makanya saya bilang aduh ini orang dikerjain bener. Udah tambah gitu saya nggak tahu nih siapa nih biang keroknya di strike YouTube, saya nggak tahu ya. Kalau saya yakin bukan dari Pak Saifuddin ya, saya yakin dari orang lain Bukan ini. Pak, bukan. Iya, saya Justru yakin Pak ini ada yang Saifuddinnya, ada Pak yang Saifuddinnya malah manas-manasin. ada tantangnya. Bisa jadi dari keluarganya supaya apa? Supaya KC jangan di blow up. Karena ada pesan politik, ada muatan Iya, politik. Ini info A1 supaya KC jangan di blow benar Pak. up. Ya, hari ini tema kita adalah Saifuddin Ibrahim dan KC Quo Vadis. Kemana, ya kan? Mau kemana? Muter-muter akhirnya nih kan. Mengapa? Karena nggak mau di-open. Semuanya nggak jelas. Ya, balik lagi. Saya khawatir dengan sahabat saya, saudara saya Saifuddin Ibrahim ini. Mengapa? Karena beliau ini selalu disolimi ya, sama orang-orang, duitnya diambil terus. Dan beliau lebih tulus lagi, nggak lapor polisi. Kenapa nggak tega? Apalagi kalau sesama murtadin ya, beliau itu paling nggak tega. Makanya saudara-saudara, aduh kelewatan saudara kalian suka nipu Saifuddin Ibrahim itu ya, Anda kelewatan loh. Orang baik begini, ya orang martir begini, Anda masih tega mau nipu, mau ngakalin duitnya dia. Ya, karena dia harus bertanggung jawab kepada banyak orang. Ya, Anda tega. Jadi kali ini kenapa kita kawal terus, saya pelototin terus. Memang ini kita berapa kan komunikasi agak kurang lancar, malah teman-teman YouTubers banyak di strike. Makanya yang viralkan video saya ya, dijamin bebas copyright, bebas strike. Itu sudah komitmen saya dari awal ya, dari awal kita bebas supaya Anda bebas. Nah, masalah Saifuddin Ibrahim ini ya, kita harus sekarang ini tetap jaga. Kenapa kita matanya kita melotot? Supaya jangan sampai orang-orang di pinggir-pinggirnya, para serigala-serigala lapar ini, jangan sampai ngakalin beliau ya. Ini duit dia habis-habisan diakal-akalin. Sekali lagi ya, duit yang kita kumpulkan ini bukan buat membelikan KC itu BMW ya, tapi untuk perjuangan mewakili minoritas. Ya, dari awal itu kita bukan mau beliin KC itu nanti Jaguar, BMW atau mau membelikan Ferrari ya. Tetapi juga kita nggak mau belikan mobil, kita mau supaya KC mewakili kita sebagai minoritas yang tertindas untuk melawan kezoliman dari khalifah. Ya, itu yang sedang kita lakukan sekarang ini. Jadi Anda jangan berpikir ketika kita ngumpulin dana, terus kita mau dilepaskan begitu saja. Enggak, saya enggak pernah begitu ya. Oh, kalau gitu Anda memberi dan berharap kembali. Enggak. Tetapi kita harus bertanggung jawab. Itu uang dari masyarakat. Banyak orang yang lapar di pinggir jalan. Kalau uang itu akhirnya nggak kemana-mana, itu nggak boleh, kita berdosa loh sama Tuhan loh. Bukan cuma sama orang, sama Tuhan kita berdosa. Kita harus bertanggung jawab. Anda punya uang, Anda hambur-hamburkan, Anda dosa loh. Itu uang saya, iya, tapi Anda berdosa. Nggak boleh sembarang dihamburkan. Anda harus tahu uang ini buat apa. Untuk sesuatu yang harus kamu membelanjakan sesuatu yang bukan roti. Nggak boleh loh. Anda harus pergunakan uang itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan buat jajan di Alexis, apalagi buat beli mobil mewah. Sekalipun Anda orang kaya. Sekalipun Anda orang kaya. Nggak boleh loh, berdosa loh Anda loh. Mobil bagus itu bukan mobil kaya. Ya. Ingat ya, minggu kemarin kita ya, tentang barang berfoya-foya di siang hari. Truffe. Ya, truffe. Truffe itu berfoya-foya di siang hari. Ya, itu dosa loh. Ya, itu ada satu kekejian di hadapan Tuhan. Nggak boleh. Karena di saat orang lain lapar, Anda berfoya-foya.
Beda Anda makan kenyang, Anda dicukupi, artinya Tuhan memberkati Anda. Tapi begitu Anda berfoya-foya di siang hari, dikatakan truffe, ya Anda menggunakan barang-barang mewah, sementara di depan mata Anda banyak orang miskin yang lapar. Itu adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah sebuah dosa. Makanya ketika kita ngumpulin uang, uang itu saya hati-hati sekali. Tuhan ajarkan kepada saya gila-gilaan masalah integritas, masalah kredibilitas. Ya, dan saya nggak mau ngulangin lagi untuk pelajaran itu. Ya, kapok. Ya, penuh dengan air mata. Ya, penuh dengan darah dan air mata pelajaran itu saya belajar. Makanya masalah integritas dan kredibilitas itu buat saya itu Tuhan tolong beri saya kemampuan. Gimana ikutnya, gimana caranya? Itu ya, saudara. Jadi saya sangat berhati-hati sekali dengan masalah ini, saudara-saudaraku. Ya, mohon saudara-saudaraku memahami bahwa yang kita lakukan ini benar-benar suatu pekerjaan yang mulia dan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab. Para diaken, makanya SOP, ya, SOP ini Alengso ngamuk ini gara-gara kalian semua nih nggak taat SOP. Biarin aja biar dia amuk loh, gua jadi amuk sama Pak Alengso apalagi kalian. Ya kan. Jadi SOP penting ini kalian ya, hati-hati loh. Karena kita kudu tanggung jawab sama yang punya, sama yang ngasih uang, sama Tuhan juga. Sama yang ngasih uang itu kita kudu tanggung jawab ya. Karena mereka memberi tidak selalu di dalam kelimpahan, kadang-kadang dalam kekurangannya mereka memberi. Ya. Haleluya ya. Coba lihat nih, ini ada yang kurang ajar nih. Mana nih tadi? Sumbangan uang KC habis dimakan si Pudin Ibrahim. Oh enggak. Saya Pudin bukan orang seperti itu ya. Saya jamin, ya makanya saya berani. Saya percaya dengan kepribadian beliau. Dia bukan orang seperti itu, ya. Tidak habis. Yang ada adalah habis dimakan orang-orang di sekitarnya dia yang rakus macam serigala. Dan saya Pudin orangnya lemah di dalam hal itu. Karena baik hatinya. Hatinya itu terlalu baik ini orang ya. Sehingga orang-orang memanfaatkan, makanya Anda hati-hati ya. Anda nggak akan tambah kaya, Anda memanfaatkan Saifuddin Ibrahim itu nggak akan tambah kaya loh. Ya. Jangan ya, jangan memfitnah ya. Jangan memfitnah. Tetapi memang kita ingin benar, ingin transparan. Supaya apa? Supaya Pak Saifuddin jangan ditipu. Ya, dan kalau kita lihat kemarin lawyer-lawyernya ini, lawyer-lawyernya agak nggak bener ya, nggak bener lah, namanya nggak bener, masa ditanyain ngamuk, coba ada lawyer tanyain ngamuk, gua kepret dan ntar tanyain ngamuk, cuma nanya kok ngamuk. Dan dua, yaitu maklum lawyer pro bono. Kalau lawyer pro bono ini paling ribet, saudaraku. Ya itu ngamuk. Kenapa ngamuk? Ya gua pro bono. Lu tanya-tanya, lu gua lawyer gratisan, bajingan, lu gua gratisan, bayarnya kagak. Kurang ngasem lu, kita kumpulin duit lo. Sekarang ngomong pro bono lo. Siapa yang nyuruh pro bono? Kita kemarin keluar duit buat bayar lawyer. Ya kan? Jadi kalau sampai ada pro bono, saya bingung ini. Kalau Prabowo tadi ya benar itu. Kalau pro bono saya bingung, ya kan? Tetapi di samping itu memang kita juga harus hati-hati karena banyak ya si Kamarudin ini kan mau bikin partai politik juga. Jadi hati-hati. Itu yang ini info semua A1 semua ya, dari sumber-sumber jelas semua ya. Kalau nggak terima lawyernya suruh masuk sini, gua kepretin sekalian ntar lawyernya. Hati-hati loh ya. Kerja kagak kerja, tebar pesona doang, banyak bacot, nggak ada hasil. Kalau saya mah bodoh amat, ngomong apa lu dah, apa lu. Yang kasihan Saifuddinnya, yang nanggung semuanya kan Saifuddin akhirnya kan. Kitanya udah percaya beliau, kalian semua yang tebar pesona, Saifuddinnya jatuh hati sama kalian, kalian manfaatkan dia. Saya udah bilang hati-hati, dari awal sudah bilang hati-hati. Jangan lepasin si RB itu, jangan dilepas. Malah dilepas si RB itu gimana sih? Dari awal kita sudah bicara di sini, udah hati-hati, hati-hati. Oh nggak apa-apa. Kalau apakah KC akan kita lepas? Oh enggak, kita kawal terus ya. Kita sudah komit, kita tidak boleh tinggalkan teman.
Ya, kecuali KC bilang, udah jangan ikut campur lagi. Oh, kita berhenti bungkam. Tapi selama KC belum bilang, makanya saya lagi berusaha temui KC di dalam, saya lagi minta tolong orang. Sebenarnya Pak Putih, saya lagi mau minta tolong Pak Jenderal Tobing sama Pak Putih untuk besuk Pak KC loh. Saya kira kalau Pak Jenderal Tobing yang besuk masa ditolak sih Pak Putih. Masa masa nggak boleh Pak Putih? Mana nih Pak Putih Ya nih? Pak, besok kami Bisa Pak. ketemu Pak Jam. Mana nih Pak Putih? Mana nih? Kok hilang nih, suaranya ada tapi gambarnya hilang. Sebentar Pak Putih, saya cari orangnya di mana nih. Mana Pak Putih? Pak Putih. Oh ya, ini udah ketemu nih. Ini saya pin dulu. Besok bisa ya, bisa cari waktu. Ini saya tahu nih Pak Tobing lagi sibuk banget, lagi kemarin sempat ini ya. Ini oh iya, kita launching nanti mau ini ya, mau undang Purwacaraka dan ini ya. Siapa? Oh, Cutari. Aduh, siapa kemarin yang penyanyi jazz itu? Penyanyi Purwacaraka, terkenal namanya saya lupa, itu ada Ibu Penatua bilang. Sebentar. Ya, kami besok namanya, oh kita nanti heboh ini ya. Kita nanti heboh nih, kita launchingnya buku Pancasila. Kita nanti mungkin live-nya kurang bagus kalau disiarkan, tapi nanti rekamannya kita akan bikin kopi langsung taruhkan di sini ya. Wah, itu pas lagi siaran ulangnya. Wah, ini ada Purwacaraka segala macam ikut datang ini. Keren ini nanti. Luar biasa. Oke, Pak Putih, jadi dalam beberapa hari ini mohon dipentingkan Pak Putih. Kasihan Pak Putih. Saya dan pastikan ini usulan ini saya baru kepikir nih Pak Putih. Ini ada rekan kita nih, sahabat kita praktisi hukum, dia mengingatkan, kenapa nggak minta tolong Pak Jenderal Tobing untuk besuk Pak KC, kan beliau kan paling nggak kan ada bintang, masa nggak diizinkan masuk sih, ya kan? Maksudnya biar bisa cek, bisa tengok ini orang masih utuh apa enggak, busuk apa enggak di dalam, kasihan loh ini. Maksudnya terus ditanya mau gimana, ya kan? Terus saya khawatirnya Pak Saifuddin dikadalin nih sama lawyernya nih. Saya cuma khawatir begitu doang nih. Iya aja Pak Saifuddinnya, dia nggak ngerti, cuma karena udah sungkan, udah janji mulutnya. Pak Saifuddin kalau udah janji soalnya dijalanin ya. Kalau dia udah ngomong iya, makanya saya bilang, aduh ini orang dikerjain bener. Udah tambah gitu, saya nggak tahu nih siapa nih biang keroknya di strike YouTube, saya nggak tahu ya. Kalau saya yakin bukan dari Pak Saifuddin ya, saya yakin dari orang lain ini. Iya, saya yakin ini ada yang manas-manasin, bisa jadi dari keluarganya supaya apa? Supaya KC jangan di blow up. Karena ada pesan politik, ada muatan politik. Ini info A1 supaya KC jangan di blow up. Ya, makanya langsung di strike semua kali yang ada KC-nya kan. Tim teknis ada tantangan ditawarin 1,2 M. Nah, ini kan beredar yang saya bilang kemarin kan. Nah, tapi Pak Saifuddin udah ngomong bahwa 400 juta itu masih kurang karena ada tantangan dari 11 1,2 M. Itu yang saya ngomong kemarin. Tapi akhirnya kan sudah muntah itu. Jadi kita sayang nih Pak Saifuddin diperalat, Pak. Ini yang tercemar nama Pak Saifuddin Ibrahim, Pak. Kasihan ini, kasihan. Makanya ya teman-teman jangan berpikir negatif ya. Besok siang saya, Pak Santiamer, Pak Stephen ketemu kita di BSD. Iya, kalau bisa temenin Pak Saifuddin loh. Saya sama khawatir loh, itu serigala di sekelilingnya beliau itu beliau tuh berapa kali uangnya dihabisin. Itu Saifuddin kalau nggak ditipu, beliau udah jadi pendeta kaya itu. Bolak-balik dihajar terus, dihabisin terus sama orang-orang. Tercemar beliau, Pak. Nama baik beliau tercemar. Sian. Supaya pelayanannya jangan rusak. Mungkin gimana caranya dikawal begitu, kayak orang diingetin mestinya. Saat ini kan beliau kayak orang-orang jalan sendiri ya jadinya ya. Khawatir memang. Jadi nanti Pak Putih, Pak Jenderal Tobing sama Pak Santiamer ya, pepet Pak Saifuddin ya. Pak Stephen juga besok datang. Iya. Saya kasihan itu loh. Saya nggak tahu. Itu yang Pak Herbert itu mungkin perlu dijelasin juga. Dia pikir Pak Herbert itu mau meres Saifuddin. Kita sudah kenal Pak Herbert. Saya udah tahu track recordnya Pak Herbert. Itu kan karena kemarin kita bilang jangan pro bono, makanya dia tagih. Tapi kan sebenarnya kan tinggal ngomong, ini ada duit 50 juta lu pegang dulu. Mestinya gitu saja. Ya kan? Nah, tinggal begitu saja. Cuma kan waktu itu saya nggak berani intervensi kan. Saya udah bilang saya nggak intervensi. Tapi kalau sudah sejauh ini bahaya sekali karena lawyernya nggak kerja apa-apa.
ya, cuman surat-suratan doang kayak orang pacaran. Nah, semoga. Nanti saya mau split aja Pak dari LSM ke Pak Herbert Pak. Ya. Sayang Pak Kaci Pak. Sayang Pak Kaci Pak. Cuman tetap kalau bisa ada yang ke rumahnya Pak Saifuddin deh, maksudnya Pak Jenderal Tobing mampir ke Pak Saifuddin apa gitu ya, supaya tahu kita backup kalian gitu. Dan supaya ini lawyer-lawyer ini juga jangan sembarangan begitu loh. Kemungkinan saya bertiga sama Pak September. Pak Saifuddin ya. Bertiga. Disupport beneran ya, ini teman-teman nanya ke saya semua, saya juga bingung jawabnya satu-satu loh nih Pak. Kita jawabnya juga bingung satu-satu karena terlalu banyak ini, makanya saya jawab langsung di sini. Cuman kalau Anda yang meragukan Saifuddin, jangan. Ya, Saifuddin orang yang berdedikasi, dia punya harga diri lah. Beliau itu orang yang benar, punya orang yang punya integritas. Tapi kalau masalah yang begini-begini, dari awal kan saya bilang dilaporkan. Kenapa harus terbuka di sini? Supaya orang tahu dan dia nggak dimainin. Tapi kan yang nggak boleh itu keluarganya ada ya WhatsApp-nya. Jadi bukan Saifuddin yang bilang nggak mau loh, keluarganya. Yang istrinya EKC nggak boleh. Nah itu nggak bisa. Jadi kita stop. Itu karena saya juga nggak mau bukan apapun ya. Kita bukannya nggak rela. Tapi saudara tadi lihat ya tiba-tiba orang misalnya nih ya kita support. Perjuangan kita nggak jelas. Hasilnya apa nggak jelas. Uang itu kemana nggak jelas. Ya kan? Apa Anda rela? Sedangkan Pak Saifuddin sendiri kita tahu sering dikadalin sama anak buahnya. Karena beliau terlalu baik. Ya kan? Sehingga duit yang seharusnya dikeluarkan kayak untuk Hebat nggak berani kemarin kan. Padahal harusnya dikeluarkan. Tapi duit yang tidak harusnya dikeluarkan, yang meritil-meritil, yang kelihatannya cuma 10-20 juta, tapi keluar terus akhirnya. Repeat, habislah. Pegang 2 miliar juga habis itu duit segitu. Tapi kalau duit yang perlu bikin, makanya saya bilang dari awal bikin anggaran dulu, anggaran buat perang ini. Ya begitu anggaran ini jadi dikasih tahu ini anggaran ini. Kita sudah harus kita percaya bahwa lawyer ini jujur. Kalau Pak Hebat ini kan kita sudah punya track recordnya, ya kita udah pegang. Nah kalau sudah jujur kita tahu kita harus percaya. Jangan kita sudah percaya terus kita tarik ekornya kita lepas. Jangan, kasihan juga lawyer. Istilahnya kemarin saya bilang jangan sampai orang perang cuma disenjatain titit doang. Masa maju perang senjata titit doang? Itu mah Bima, itu mah Gatot Kaca. Gatot Kaca aja masih punya kuku. Ini cuma titit doang senjatanya, kasihan, jangan. Makanya saya bilang nggak ada cita lawyer pro bono itu bohong. Nah, kalau di Eropa saya percaya lawyer pro bono itu jago-jago, hebat-hebat ya. Jago mereka itu. Karena lawyer pro bono itu kesempatan dia buat unjuk gigi. Kalau di Indonesia nggak ada unjuk gigi, unjuk titit, adanya repot itu. Oke nih, bentar nih.